Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Gabriel Papa B, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Tabulahan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Pemaparan saat ini yakni demonstrasi kontekstual pada modul 1.3. Saya mempunyai gambaran atau visi murid di masa depan 5-10 tahun mendatang, yakni anak yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, unggul, kreatif, inovatif, dan berdaya saing global. Nilai dan karakter yang terkandung dalam gambaran murid tersebut sangat penting agar mampu menghantar murid yang memiliki soft skill yang dapat diterima di mana saja, menjadi pemimpin, kreatif, dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, serta bermanfaat bagi bangsa dan negara. Berdasarkan gambaran atau visi tersebut, saya kemudian memprakarsai perubahan, yakni mewujudkan murid yang kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan. Adapun penjabaran prakarsa perubahan ini, saya kemudian menjawalentakan melalui tahapan bagja. Yang pertama, membuat pertanyaan utama, define, kemudian mengambil pembelajaran, discover, lalu menggali mimpi, dream, selanjutnya menjabarkan rencana, desain, lalu terakhir kemudian mengatur eksekusi. Selanjutnya sampai ke tahapan waktu seperti ini. Yang pertama, membuat pertanyaan. Pertanyaan umum ini dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi, peluang. Kemudian mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan. Prakarsa biasanya hanya 1 atau 2 saja. Cara rasional menyatakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Kemudian tindakan yang diharapkan pada tahapan ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Lalu pertanyaan yang muncul pada tahapan ini yang pertama, apa yang harus saya lakukan agar dapat mewujudkan murid yang kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan? Kemudian, apa yang sebaiknya saya lakukan agar siswa saya dapat kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan? Tindakan atau penyelidikan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama tentu mengenali karakteristik siswa, kemudian mencari informasi mengenai pembelajaran yang menyenangkan, mencari dan mempelajari model-model pembelajaran yang membuat siswa merasa senang, dan terakhir berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran yang menyenangkan. Tahap yang kedua yakni mengambil pembelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, kemudian mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, kemudian menemukan inti positif. Lalu tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan berdada positif. Selanjutnya tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei atau kuesioner, kemudian bagaimana melibatkan berbagai pihak, dalam hal ini multi unsur. Selanjutnya pertanyaan yang dimunculkan pada tahap ini, yang pertama, tindakan apa saja yang harus saya lakukan untuk mewujudkan siswa kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian situasi seperti apa yang mendukung pembelajaran yang menyenangkan. Lalu tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama,
mencari dan belajar dari guru yang telah mampu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian mencari referensi dari berbagai sumber tentang pembelajaran yang menyenangkan dan disukai oleh siswa. Selanjutnya di tahap yang ketiga ini, yakni menggali mimpi. Yang diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Kemudian tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan diproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Lalu pertanyaan yang saya munculkan yang pertama, model pembelajaran apa saja yang disukai oleh siswa saya? Kemudian, apa saja tahapan dalam mendesain pembelajaran yang menyenangkan? Dan yang ketiga, bagaimana saya mengukurnya? Lalu, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, mencatat model-model pembelajaran yang disukai siswa. Kemudian merancang tahapan-tahapan pembelajaran yang menyenangkan. Lalu melakukan refleksi di akhir setiap pembelajaran. Tahapan selanjutnya yakni jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah-langkah berani terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Kemudian tindakan yang diharapkan pada tahapan ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahapan demi tahapan. Lalu pertanyaan yang muncul pada tahap ini, bagaimana saya mengukur kemajuan dari kegiatan tersebut? Usaha apa saja yang saya dapat lakukan untuk meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa? Lalu bagaimana caranya agar siswa terus merasa nyaman dan senang mengikuti mata pelajaran saya? Lalu tindakan atau penyelidikan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, membuat daftar capaian target yang saya lakukan. Kemudian mencatat setiap kemajuan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan mengaplikasikan model pembelajaran yang diminati siswa. Dan terakhir, memaksimalkan pelaksanaan ice breaking. Selanjutnya tahap yang kelima, yakni atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, kemudian menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat, termasuk dalamnya bagaimana mengelola konflik atau risiko, kemudian memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Selanjutnya, tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya protokol atau SOP, kemudian budaya belajar dalam hal ini monitoring, evaluasi, dan refleksi. Lalu, pertanyaan yang muncul pada tahap ini, siapa saja yang berperan dalam mewujudkan rencana tersebut? Kapan rencana tersebut dilakukan? Siapa yang mengarahkan dan memantau? Dan apa rencana tindak lanjut? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama yang berperan tentunya adalah semua warga sekolah, kemudian menentukan waktu dan target yang ingin dicapai, kemudian yang mengarahkan dan memantau adalah kepala sekolah dan rekan sejawat, dan yang terakhir mengembangkan rencana tindak lanjut kegiatan pembelajaran yang menyenangkan
berkolaborasi dengan rekan sejawat, terutama guru yang telah lulus sebagai guru penggerak. Demikian pemaparan ini, semoga dapat menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak.